karena sudah membuktikan di laga-laga sebelumnya, ujar Tom Haye kepada media. Namun Haye dengan penuh semangat juga menegaskan bahwa timnas Indonesia kini semakin berkualitas dan siap memberikan perlawanan sengit. Timnas Indonesia punya kualitas yang harus diwaspadai oleh Irak. Kami tidak takut menghadapi mereka, ungkap pemain berusia 29 tahun ini dengan yakin. Bermain di kandang sendiri juga menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, karena dukungan dari supporter akan menambah semangat juang tim merah putih. Kami sudah menunjukkan di pertandingan sebelumnya bahwa kami punya kemampuan bermain di kandang, jadi keuntungan besar, tambah Haye. Kami perlu bermain keras dan berjuang, tegasnya lagi, menunjukkan semangat pantang menyerah. Haye juga menyebut bahwa dirinya sudah mulai beradaptasi dengan baik bersama timnas Indonesia meski baru saja menempuh perjalanan jauh. Kondisi saya sangat baik meski baru menjalani penerbangan yang sangat jauh, ucap Haye. Latihan sedikit sulit tetapi bagus untuk mempersiapkan fisik. Penting untuk memulai latihan lebih awal seperti ini untuk beradaptasi dengan semua keadaan, pungkasnya penuh semangat. Dengan keyakinan dan persiapan matang, Tom Haye dan timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik dalam dua laga penting ini. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan yang sangat berarti. Mari kita saksikan bersama aksi penuh semangat dari skuad Garuda. Shin Tae-yong ungkap peluang Maarten Paes bela timnas Indonesia, doa fans jadi penentu. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan kabar gembira mengenai kemungkinan Maarten Paes memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Irak dan Filipina. Dua pertandingan krusial di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024. Dalam persiapan menghadapi pertandingan penting ini, Shin Tae-yong mengumumkan rencananya untuk menambah pemain. Saat ini ia baru memanggil 22 pemain, sehingga masih ada beberapa slot tersisa. Meskipun Shin belum mengungkapkan nama atau posisi pemain tambahan, spekulasi muncul bahwa posisi penjaga gawang masih membutuhkan satu pemain lagi. Shin Tae-yong telah memanggil dua kiper, Hernando Ari dan Adi Satrio, namun posisi ketiga masih terbuka. Dugaan kuat mengarah kepada Maarten Paes, kiper naturalisasi yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Meski proses naturalisasi telah selesai, PSSI masih menunggu kelengkapan administrasi dari Badan Arbitrasi Olahraga karena Paes sebelumnya pernah membela timnas U21 Belanda. Situasi inilah yang membuat Shin Tae-yong belum bisa memberikan kepastian. Peluangnya saat ini 50%, ujar pelatih berusia 53 tahun ini kepada media di lapangan B Senayan, Jakarta. Saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa, tambahnya. Shin Tae-yong meminta bantuan dari para pencinta sepak bola Indonesia untuk mendoakan agar proses administrasi Maarten Paes cepat selesai sehingga ia bisa memperkuat timnas Indonesia di pertandingan penting ini. Saya mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar dia bisa bermain kali ini, pintanya penuh harap. Dengan antusiasme tinggi, mari kita dukung dan doakan agar Maarten Paes bisa segera bergabung dan memperkuat skuad Garuda dalam dua laga krusial ini. Semangat dan doa dari para supporter pasti akan menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap kontrak baru belum ditandatangani, apa yang terjadi selanjutnya bikin penasaran. Menjelang laga seru melawan Irak dan Filipina, pelatih penuh prestasi timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa ia belum menandatangani kontrak baru dengan PSSI. Walaupun masa kontraknya berakhir pada Juni mendatang, PSSI sudah berjanji untuk memperpanjang masa bakti pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong yang pernah memimpin timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target dalam kontrak sebelumnya. PSSI awalnya membebani Shin dengan tugas membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan timnas U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23. Hasilnya sungguh mengesankan, timnas U23 Indonesia justru berhasil melaju hingga ke semifinal Piala Asia U23 meskipun tampil sebagai tim debutan. Meski telah mencetak sejarah gemilang bersama timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku kontrak barunya belum resmi ditandatangani. Belum ditandatangani, ujarnya kepada media di lapangan B Senayan, Jakarta. Namun Shin memastikan bahwa kontrak tersebut akan segera dirampungkan. Tetapi akan ditandatangani, tegasnya dengan penuh keyakinan. Jadi sekarang tunggu saja, tambahnya memohon kesabaran dari semua pihak.
PSSI memang masih dalam proses berunding dengan ex-co PSSI terkait nilai kontrak baru dan target yang akan dibebankan kepada Shin Tae-yong di masa mendatang. Inilah sebabnya proses penandatanganan kontrak ini masih berlangsung. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu tidak sabar menantikan kelanjutan kerja sama antara Shin Tae-yong dan Timnas. Prestasi gemilang yang telah diraih bersama membuat masa depan sepak bola Indonesia tampak cerah dan penuh harapan. Ayo kita dukung terus Timnas dan Shin Tae-yong untuk kemenangan selanjutnya. Shin Tae-yong siapkan kejutan tambahan pemain Timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina, siapa saja ya? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan akan ada kejutan tambahan pemain untuk memperkuat skuad Garuda menghadapi Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga penting di grup F. Dengan jadwal pertandingan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Keduanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum laga resmi tersebut, Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia Senayan. Dalam persiapan ini, PSSI telah mengumumkan daftar 22 pemain yang dipanggil untuk membela Timnas. Namun, Shin Tae-yong mengungkapkan rencana untuk menambah pemain demi menghadapi tantangan berat di depan. Pastinya akan ada pemain tambahan, ungkap Shin Tae-yong kepada media di lapangan B, Senayan, Jakarta. Meskipun sudah memastikan penambahan pemain, Shin belum memutuskan siapa yang akan bergabung. Dia menjelaskan bahwa keputusan ini akan diambil dalam 3 hari ke depan. Tetapi siapa yang jadi pemain yang akan masuk itu ya ditentukan mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian dari sekarang, tambahnya. Spekulasi muncul bahwa penambahan pemain mungkin akan mencakup posisi kiper, mengingat saat ini hanya Hernando Ari dan Adi Satrio yang berada di skuad. Posisi striker juga masih terbuka untuk penambahan, meskipun sudah ada 3 pemain, yaitu Rafael Struijk, Ragnar Orotmangoen, dan Dimas Drajat. Sementara itu, lini belakang telah diperkuat oleh pemain-pemain tangguh seperti Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Meski Elkan Bagot tidak dipanggil, lini pertahanan Timnas Indonesia tetap solid. Dengan semangat tinggi dan persiapan matang, Timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong siap memberikan penampilan terbaik dalam laga-laga mendatang. Dukungan dan doa dari para supporter akan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Mari kita nantikan kejutan pemain tambahan dan semangat juang tim dalam menghadapi lawan-lawannya. Shin Tae-yong ungkap rahasia di balik keamanan ketat Timnas Indonesia jelang laga penting. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan semangat mengungkapkan bahwa ia yang meminta PSSI untuk memperketat keamanan para pemain menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia baru saja menjalani latihan perdana di lapangan A Senayan, Jakarta, dengan suasana yang penuh semangat dan keamanan yang sangat ketat. Latihan perdana ini berlangsung di bawah pengawasan ketat, tidak hanya di lapangan, tetapi juga di hotel tempat para pemain menginap. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para pemain bisa beristirahat dengan nyaman tanpa gangguan. Sebelumnya beberapa pemain merasa terganggu karena banyak penggemar yang berkumpul di lobi hotel untuk berfoto bersama. Keamanan ekstra ini diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia fokus menghadapi laga penting melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Serta laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni. Dalam latihan tersebut hanya wartawan dan tim ofisial yang diizinkan masuk, sementara para supporter hanya bisa menyaksikan dari luar gerbang. Shin Tae-yong dengan ramah menjelaskan bahwa permintaan ini datang darinya. Sebenarnya masalah itu memang saya yang minta kepada pihak PSSI, ujarnya kepada media. Pemain kadang merasa terganggu saat beristirahat di hotel atau ketika berangkat latihan, tambah pelatih asal Korea Selatan ini. Shin Tae-yong mengakui bahwa dukungan fans sangat luar biasa dan menjadi sumber semangat bagi para pemain. Namun kerumunan fans kadang membuat para pemain kesulitan untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Oleh karena itu, Shin meminta keamanan diperketat agar pemain seperti Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya bisa beristirahat dengan nyaman. Ini sangat penting mengingat dalam 10 hari ke depan, Timnas Indonesia akan menghadapi 3 pertandingan besar. Saya sangat berterima kasih kepada para fans, tetapi kita harus memastikan pemain bisa beristirahat dengan baik, jelas Shin Tae-yong. Semua ini demi kebaikan pemain dan performa maksimal di lapangan, tutupnya dengan penuh harap.
Dengan langkah ini, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Dukungan dari para penggemar tetap penting, namun kenyamanan dan fokus pemain juga menjadi prioritas utama. Mari kita dukung bersama timnas Indonesia dan nikmati setiap momen seru dari laga-laga yang akan datang. Shin Tae-yong ungkap misi rahasia di balik uji coba timnas Indonesia versus Tanzania. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan penuh semangat mengungkapkan tujuan di balik digelarnya uji coba melawan Tanzania menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Madia dan menjadi ajang persiapan penting sebelum menghadapi laga lanjutan Grup F. Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Pertandingan melawan Tanzania akan menjadi kesempatan pertama bagi Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya untuk bermain bersama setelah latihan perdana di lapangan B Senayan. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa latihan perdana ini belum dilakukan dengan intensitas tinggi, melainkan latihan ringan untuk menyesuaikan kondisi para pemain. Para pemain baru berkumpul banyak yang kelelahan, jadi kami latihan ringan dulu, ujar Shin Tae-yong dengan penuh antusias kepada media. Pelatih berusia 53 tahun ini mengungkapkan bahwa tujuan utama dari uji coba melawan Tanzania bukan hanya untuk mengumpulkan poin FIFA, tetapi juga untuk mengevaluasi kondisi fisik dan performa para pemain. Banyak pemain yang baru saja menyelesaikan musim kompetisi dan berlibur, sehingga performa mereka mungkin menurun, jelas Shin. Uji coba melawan Tanzania ini juga penting untuk mengukur kesiapan tim dalam menghadapi Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Tanzania ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga untuk melihat performa pemain timnas Indonesia, tambahnya. Shin Tae-yong menekankan bahwa hasil pertandingan ini tidak terlalu penting. Yang utama adalah para pemain bisa memberikan performa terbaik saat menghadapi Irak dan Filipina. Dengan hanya membutuhkan satu kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong berharap uji coba ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi tim. Yang penting adalah melihat kondisi pemain dan